Di sana, di Indonesia sudah ada peraturan yang dibuat. Di sini kita belum ada lagi peraturan seperti itu. Nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So, sangat ironik di situ. Jadi, akhir sekali, apa nasihat Dr. Maman keadaan ini? Nasihat sastrawan Indonesia kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kebelakangan ini bahasa Melayu menjadi topik perbincangan dalam pelbagai forum. Bercakap tentang bahasa Melayu tentunya tidak boleh dipisahkan dengan bahasa Indonesia kerana penuturnya paling ramai. Di samping itu, perkembangan pesat bahasa Indonesia menyebabkan bahasa Melayu di Malaysia semakin jauh. Ini boleh menjadi contoh bagi Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Dalam forum antarabangsa Evolusi Bahasa Melayu Karnival Puisi Nusantara, Bapak Maman S. Mahayana, seorang sastrawan Indonesia, memberikan pelbagai nasihat kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Beberapa tahun yang lalu saya melihat salah satu Perdana Menteri dari Malaysia, yaitu Bapak Sabri Yaakob, lawatan ke Indonesia di Istana Negara, dan salah satu misi dari Perdana Menteri Malaysia Sabri Yaakob yaitu mengenai tentang bahasa Melayu Malaysia, di mana Perdana Menteri Sabri Yaakob tersebut mengusulkan dan minta persetujuan oleh Bapak Jokowi untuk mengusulkan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi nomor 2 di ASEAN. Dan di waktu itu Menteri Pendidikan dari Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim pun menolak usulan Perdana Menteri Sabri Yaakob tersebut. Dan di waktu itu saya belum mempunyai sikap, apakah saya menolak atau mendukung. Karena di waktu itu saya beranggapan bahwa bahasa Melayu adalah bagian dari bahasa Indonesia. Dan saya pun menelusuri beberapa di media sosial tentang apa dibalik dari misi Perdana Menteri Malaysia tersebut mengenai bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa resmi nomor 2 di ASEAN. Setelah saya menelusuri di beberapa media sosial, dan saya akhirnya mempunyai sikap untuk menolak bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa nomor 2 di ASEAN. Dan saya lebih mendukung Menteri kita, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, untuk mengusulkan bahasa Indonesia lah yang menjadi bahasa resmi nomor 2 di ASEAN. Oke teman-teman, dari negara yang tidak seberapa besar dan hanya sekelas provinsi, dia mempunyai keberanian yang sangat ekstrim, bahkan cenderung radikal. Bagaimana seorang negara yang tidak terlalu besar berani mengusulkan bahasanya untuk menjadi bahasa resmi di kawasan? Dan si Perdana Menteri ini, Malaysia tersebut, Bapak Sabri Yaakob, mempunyai keberanian yang sangat radikal kepada negara yang jauh lebih besar dan mempunyai penutur bahasanya hampir 300 juta. Ini keberanian yang sangat ekstrim menurut saya dan perlu diapresiasi oleh negara Malaysia. Namun beberapa dari masyarakat Malaysia ada yang pro dan ada yang kontra mengenai usulan Perdana Menteri Sabri Yaakob tersebut. Karena sebagian besar dari masyarakat Malaysia menganggap bahwa bahasa Melayu Malaysia di negara Malaysia itu dipinggirkan atau diketepikan. Karena apa? Karena masyarakat Malaysia cenderung memakai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Dimanapun orang Malaysia, ataupun itu seorang akademisi ataupun seorang elit politik, dalam dia berpidato resmi, dia cenderung memakai bahasa Inggris, bukan bahasa Melayu. Seandainya pun beberapa akademisi atau elit politik memakai bahasa Melayu yang di situ sudah tidak lagi utuh atau sudah tidak lagi murni, karena dicampur-campur antara bahasa Melayu dan bahasa Inggris, dan yang dikenal adalah bahasa rojak. Oke ya teman-teman, kita mempunyai kesimpulan bahwa bagaimana mungkin bahasa Melayu Malaysia yang di negara yang sendiri tidak dihargai dan diketepikan,
diusulkan menjadi bahasa antar bangsa atau bahasa resmi ASEAN. Dan saya merasa usulan tersebut sangat ekstrim, bahkan cenderung radikal. Karena usulan-usulan tersebut memang tidak masuk akal. Saya yakin sekali usulan tersebut hanya bertitis gitu, dimana Perdana Menteri ini ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa saya memperjuangkan bahasa Melayu Malaysia, walaupun di dalam hatinya itu sangat sulit. Dan Perdana Menteri Sabri Yaakob ini sangat getol sekali tentang bahasa Melayu Malaysia. Bahkan saya pernah mendengar di beberapa media sosial, Perdana Menteri Sabri Yaakob ini pernah berkata bahwasanya bahasa Melayu Malaysia ini dipertuturkan kurang lebih 300 juta. Dan di waktu itu saya berpikir, 300 juta itu dari mana? Sedangkan Malaysia sendiri penduduknya kurang lebih 30 juta. Dan 20 juta itu etnis Melayu. Dan saya berpikir, yang kalau bahasa Melayu Malaysia dituturkan 300 juta, berarti yang mayoritas atau 200 juta lebih itu jelas dari negara kita, yaitu Indonesia. Dan saya lebih yakin sekali untuk menolak usulan Perdana Menteri Sabri Yaakob tersebut, karena sudah jelas bahasa Indonesia pun diambil dan dijadikan bahasa Melayu, seolah-olah bahasa Melayu Malaysia ini dipertuturkan 300 juta. Dan saya sebagai orang Indonesia pun menolak keras, karena bahasa Indonesia sendiri pun itu dipertuturkan kurang lebih juga 300 juta. Jadi kita tidak butuh partner negara lain untuk mengusulkan bahasa Indonesia menjadi bahasa nomor 2 di Asia. Oke teman-teman, menurut teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman setuju atau tidak tentang usulan tersebut? Jika teman-teman setuju atau tidak, silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.